Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejo. Saya mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Ayat pertama surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 12 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ilyau sasidrata ma yausa ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi perjalanan malam yang dikenakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi artinya berjalan karena diperjalankan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat pertama didahului dengan subhana, yang artinya maha suci. Dan kalau awal ayat itu adalah subhana, maka ayat-ayat berikutnya atau isi berikutnya berisi tentang sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Karena Maha Suci Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan, kekuasaannya sempurna, kebesarannya sempurna, keagungannya sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang kurang. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejah si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita bisa merenungkan ataupun mempelajari
tentang keberadaan Tuhan, tentang wujudnya Tuhan, dan tentang eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat Allah yang 20. Sifat-sifat yang 20 itu biasanya kita hafalkan mulai ketika kita berada di bangku madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah, atau mungkin juga di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid. Biasanya dilakukan setelah adzan menjelang qomat. Dan untuk gampangnya, sifat-sifat yang 20 itu kemudian dihafal dengan dilakukan. Wujud qidam baqa mukhallafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman khayyan samian basiram mutakalliman Allah wujud qidam baqa, dan seterusnya. Dihafalkan, dinyanyikan secara berulang-ulang. Sehingga sekali lagi kita bisa merenungkan tentang eksistensi Tuhan dari sifat-sifat wajib Tuhan yang 20, sifat-sifat wajib Allah yang 20. Atau kita bisa mempelajarinya dari nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, yang populer, terdiri dari 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Atau kita bisa belajar atau bisa menghayati eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang dijadikannya. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj, makhluk-makhluk yang dijadikannya itu ditampakkan dengan lebih rinci. Misalnya eksistensi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain.
Artinya bahwa Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lain pernah dan sedang eksis. Kemudian makhluk yang lainnya adalah Allah menciptakan jin yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj diwakili oleh jin Ifrit yang mengejar-ngejar Rasulullah di dalam perjalanan Isra. Tetapi kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah doa yang kemudian dibaca oleh Rasulullah. Jin Ifrit itu kemudian tersungkur. Kemudian eksistensi makhluk yang lain seperti malaikat yang diwakili oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang mendampingi Rasulullah di dalam perjalanan naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian lagi adalah eksistensi binatang yang namanya buruk, yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa buruk itu seperti kuda, lebih kecil dari kuda, warnanya putih, mempunyai sayap dan mempunyai ekor. Dan kendaraan buruk ini merupakan kendaraan penduduk surga. Dan juga sering digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para dara dan saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eksistensi yang ditampakkan dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah langit. Sidratul Muntaha, Mustawa, alam semesta, surga, neraka, semuanya ditampakkan di dalam Isra Mi'raj. Dan eksistensi makhluk Allah Subhanahu wa taala justru memperkuat eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Dengan begitu maka sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu akan menjadikan spiritualitas kita menjadi semakin kokoh. Dan kita sekali lagi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Sungguh kami telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Di antaranya adalah melalui ciptaan-ciptaan Allah yang maha dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat ketika pada era sekarang kecepatan yang dibuat
melalui kemajuan teknologi ialah kecepatan senjata atau peluru kendali hanya 10 kali kecepatan suara. Sedangkan Isra Mi'raj mempunyai kecepatan entah berapa kali kecepatan cahaya, bukan suara, cahaya. Dan ini sekali lagi merupakan tantangan kepada ilmu pengetahuan, tantangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan tantangan ini merupakan tantangan abadi yang tidak akan bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak akan bisa dijawab oleh iptek. Karena saking dahsyatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu memperingati Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi sangat penting di dalam rangka memperkuat nilai-nilai spiritualitas kita. Ketika zaman berkecenderungan mengarah kepada bentuk-bentuk keduniawiaan, bentuk-bentuk profan, maka harus ada perimbangan untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan spiritualitas kita. Dan itu sekali lagi linuriyahu min ayatina, kata Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan maksud dan tujuan memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini berhasil menuju satu titik yang bersifat menyempurnakan keimanan kita, karena kita semakin memahami eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, eksistensi pendukungnya, dan eksistensi pendukungnya ialah eksistensi makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.